Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya berada di tempat yang insyaallah mulia, insyaallah berkah. Disinilah gedeng atau rumah kediaman seorang waliullah dan pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Barat, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid. Disinilah kediaman beliau semasa hayat beliau. Disinilah beliau beristirahat. Di sini beliau menyusun strategi-strategi dakwah. Di sini juga beliau melepaskan penat dan lelah. Di sini juga tempat beliau mungkin tidur dan beristirahat. Nah, berbicara tentang tidur, ada satu hadis yang juga dalam rangka kita menjalani puasa di bulan suci ini, ada hadis yang tidak kalah populer, ya cukup populer lah. Hadisnya mengatakan naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Apa ya tidur orang puasa itu ibadah? Pertama, hadis itu memang ada, walaupun kalau kita bicara statusnya ada yang mengatakan dhaif, umumnya dikatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan mardud, ditolak itu katanya. Masa karena berbicara substansi, masa disuruh tidur orang puasa? Begitulah, sehingga ditolak. Padahal terlepas dari derajat hadisnya, saya pikir tidak ada yang salah di hadis itu, dengan syarat kita memahaminya dengan positif, dengan tepat. Bagaimana memahaminya? Sesungguhnya hadis itu adalah menegaskan tentang keistimewaan puasa di bulan suci Ramadan. Di mana istimewanya? Istimewanya adalah begini. Beberapa ibadah, umumnya ibadah-ibadah lain, jika dilakukan apabila tertidur melakukannya maka batal. Contoh sholat, kan batal itu kalau tidur. Ibadah-ibadah lainnya juga begitu, umumnya ibadah jika dilakukan kemudian tertidur maka batal, kecuali misalnya bersedekah atau apa sambil tidur, kan mungkin nggak dicatat karena nggak ada niat. Nah sekarang kalau puasa tertidur apakah batal? Tidak, itu yang dimaksudkan naumus shaim ibadah, bahwasanya tidur orang yang berpuasa itu tidak menodai dan merusak pahala ibadah puasanya, tetap dia sedang melaksanakan ibadah puasa. Itu justru menunjukkan keistimewaan puasa. Bayangkan misalnya, tapi jangan dilakukan, misalnya dari subuh sampai maghrib dia tidur, apakah puasanya menjadi batal? Tidak, tetap dia terhitung melaksanakan ibadah puasa. Itu maksud sesungguhnya daripada naumus shaim ibadah. Ada maksud lain. Maksud lain, kita ingat sebuah hadis yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Jika ini dikembangkan, turunan-turunan daripada hadis ini bisa luas. Daripada seseorang itu terbangun, terjaga, namun kebiasaan buruknya belum bisa dilepaskan, sehingga dia ketika terjaga dia akan mengucapkan kata-kata yang kotor atau melakukan hal-hal yang tidak baik, melihat hal-hal yang tidak baik, maka dalam keadaan seperti itu ketika dia tertidur di rumah itu akan lebih memelihara nilai ibadah puasanya. Bisa juga dipahami demikian. Naumus shaim ibadah, terkadang seseorang itu diam lebih baik daripada berkata yang tidak baik. Demikian pula terkadang seseorang itu lebih baik tertidur daripada dia terjaga namun melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu tentu akan lebih memelihara nilai ibadah puasanya. Lebih kurang seperti itu kita memahami dengan bijaksana, dengan positif hadis naumus shaim ibadah. Bukan berarti mari kita tidur sekarang Ramadan, dengan tidur kita berlipat ganda ibadah. Ya tentu saja tidak seperti itu. Mari kita pahami pesan-pesan Nabi dengan baik dan benar. Itulah pentingnya kita mengaji dengan para ulama agar memahami hadis-hadis Nabi tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.